Dunia ini sudah dijamin Allah untuk kita. Yang tak dijamin Allah untuk kita akhirat kita. Titik. Itu garis bawahi. Untuk akhirat Allah tak ada jamin sama kita. Untuk dunia Allah sudah jamin, pasti. Semua dijamin Allah. Maka isu yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita setiap hari. Isu yang harus kita kembangkan dalam diri kita setiap hari apa? Sorga. Nikmat Allah, janji Allah, sorga Allah. Itu isu yang dikembangkan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya. Kadang-kadang kita sudah banyak ini keteledoran begitu. Kadang-kadang saya tengok begini. Ini mohon maaf bukan menyalahkan gitu. Salat berjamaah misalnya. Saf pertama itu kata Nabi kan, andai kata kamu tahu nilai pahala berjamaah di saf pertama, bunuh-bunuhan pun kamu akan melakukan itu demi untuk dapat meraih saf pertama. Dan ini payah ngamalkannya. Sorong juga orang. Jadi tidak bisa ngamalkan ilmu. Ada orang. Padahal kata Nabi, andai kamu tahu bagaimana pahala di sholat saf pertama itu, berbunuh-bunuhan pun kamu akan lakukan itu asal kamu dapat mendapatkan sholat di saf pertama. Tapi Bapak Ibu, kadang-kadang ini berat ngamalkannya. Sorong juga orang, sorong. Ini kan payah kan, makanya warzuqni fahama wa amalan sholihah, bisa ngamalkan itu, amal. Jadi setelah punya ilmu, bisa ngamalkan ilmu itu. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat alhamdulillah, Allah memberikan kita kesempatan untuk duduk di masjid ini dalam rangka untuk memperdalam ilmu pengetahuan, sekaligus itu akan dapat menjadi amalan-amalan kita yang istiqomah. Itu catatannya, amal yang istiqomah kita lakukan sampai kepada akhir kehidupan kita. Yang kedua tentunya tidak lupa kita mengucapkan salawat salam atas Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena Bapak Ibu, kalau tanpa syafaat dan pertolongan dari Nabi kita Muhammad SAW, demi Allah berat, sekali lagi berat untuk kita kalau masuk surga Bapak Ibu. Mohon maaf, bukan kita terlalu mengecilkan diri kita, tapi mohon maaf Bapak Ibu, kalau hanya mengandalkan sholat kita, puasa kita, zakat kita, infak, sedekah yang kita kerjakan, mohon maaf Bapak Ibu, berat bagi kita. Maka satu-satunya yang kita harapkan adalah pertolongan dan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan waktu khutbah hari Jumat di sini yang lalu bahwa isu yang harus dibangun oleh seorang beriman itu, isu yang harus dibangun oleh seorang mukmin itu adalah isu tentang akhirat. Karena apa? Karena gini Bapak Ibu, dunia ini sudah dijamin Allah untuk kita. Yang tak dijamin Allah untuk kita akhirat kita. Titik. Itu garis bawahi. Untuk akhirat Allah tak ada jamin sama kita. Untuk dunia Allah sudah jamin, pasti. Semua dijamin Allah. Maka isu yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita setiap hari. Isu yang harus kita kembangkan dalam diri kita setiap hari apa? Sorga. Nikmat Allah, janji Allah, sorga Allah. Itu isu yang dikembangkan. Supaya apa? Supaya ada ketertarikan kita, nyentuh kita. Jangan seperti apa yang saya kajikan pada kajian di sini kan, ayahnya seorang profesor ahli kimia, lalu anak-anaknya diajak untuk apa? Untuk jalan-jalan ke sebuah pabrik kimia. Itu anaknya masih SD kelas 3. Lalu kata abang-abangnya semua sudah sarjana S2, tahu tentang kimia. Kata ayahnya, besok kita akan jalan-jalan ke pabrik kimia. Abang-abangnya senang gembira karena mereka tahu itu kimia, pembuatan kimia. Anaknya yang SD kelas 2 bilang apa? Ada mainan di sana ya, otaknya belum sampai kepada kimia. Allah tawarkan kepada kita sorga itu begini, sorga itu begini, sorga itu begini. Takut kita tak paham dengan sorga, maka nggak tertarik. Allah tawarkan sorga itu begini, sorga begini, sorga begini. Di otak kita ini hanya permainan-permainan dunia yang kecil itu aja, makanya nggak tertarik ngejar sorga itu. Ya sama dengan anak tadi, ayahnya bilang kita akan kemari nak jalan-jalan ke pabrik raksasa pembuatan kimia. Anaknya bilang nggak senang katanya, dia begitu gitu. Ada boneka main-main, ada main-main di sana motor-motoran, letaknya motor-motoran kan gitu kan. Tapi kalau si abangnya yang insinyur, wah senang kali, kapan berangkat ya. Jadi jangan kita khawatir diri kita nggak paham. Walaupun kita mohon maaf, saya tuduh di sini. Walaupun kita sudah lama Islam, jangan-jangan kita belum paham dengan surga yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada ketertarikan dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu. Jadi ini isu yang harus kita bangun. Ini kita mendekati bulan Zulhijjah, bulan Zu yang mempunyai haji, ibadah haji gitu ya. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, kita singgung sedikit. Haji itu kan puncak konferensi Islam terbesar umat Islam di dunia.
Jadi gini Pak, ada sebuah kasus yang sangat menarik, saya baca itu cuma di sebuah tulisan majalah gitu, bukan di buku. Begini, ada seorang ateis yang dia kebetulan berteman dengan seorang muslim. Ketika mereka berteman itu setiap hari satu kos gitu berdua. Yang muslim ini beragama Islam mengerjakan ibadahnya, yang ateis ini yang tidak punya agama, yang tidak mengerjakan apa-apa. Cuma dalam kamar kos mereka itu ada sebuah TV, layar televisi gitu, yang mereka live-kan itu langsung ke Makkah Al-Mukarramah. Yang mereka live-kan itu ke Makkah Al-Mukarramah itu biasa kok di Mesir sana mereka live-kan itu. Jadi saat mereka berdua gitu duduk di kamar itu, ini orang Islam ini dia sama-sama sarjana masih kuliah, bilang sama kawan yang ateis itu yang tidak beragama Islam, dia bilang waktu itu azan berkumandang di kota Mekah. Oh, Akbar dan sebagainya terus. Lalu apa yang terjadi? Itu orang ateis bilang itu apa? Ya, orang Islam ini mengatakan, anak muda Islam ini mengatakan itu azan yang menandakan waktu sholat bagi agama Islam sudah masuk. Itu selalu kudengar di televisi kamu. Iya, dia bilang, di siaran Mekah gitu. Baik. Jadi lalu orang Islam ini berkata gini Pak. Setelah orang-orang azan berkumandang, setelah azan berkumandang orang-orang berkumpul terus, tak lama kemudian sholat sunat, lalu tak lama kemudian habis sholat sunat qomat, kemudian setelah qomat itu manusia tanpa ada komando, tanpa ada disuruh, hanya kalimat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, itu langsung berkumpul Pak, membentuk saf bulatan gitu di sekeliling Ka'bah gitu. Oke, lalu orang Islam ini, sarjana Islam ini berkata, wahai temanku, dia bilang, ini agama kami Islam, dia bilang. Saya ingin bertanya kepadamu, dalam agamamu, dalam kepercayaanmu, untuk mengumpulkan manusia sebanyak ini butuh waktu berapa lama? Orang ateis itu mengatakan, kok dalam ajaran kami ya sebuah sangat memakan waktu yang lama gitu. Untuk mengumpulkan manusia sampai 2 juta, 3 juta itu butuh waktu berapa lama Pak? Oh, tidak bisa 1 jam. Abri saja Pak dikumpulkan, dikatakan di lapangan Merdeka Medan itu mengumpulkannya kan pakai komando-komando, kecilon 1, kecilon 2, rapat kemari, pakai mikrofon pembesar suara gitu. Jadi dia bilang, dalam agama kami, dalam agama Islam, untuk mengumpulkan puluhan juta manusia cukup dengan kalimat Allahu Akbar, bentuk semua. Dia bilang, inilah kehebatan Islam, dia bilang. Itu ateis tercengang Bapak Ibu, tercengang dia berhenti. Iya. Tak lama tengoknya terus putaran tadi berhenti, diam tanpa suara, tanpa ada perintah tidak boleh berbicara, langsung Allahu Akbar, kata Sudais. Lalu Bapak Ibu apa yang terjadi? Saat itu ateis itu mengatakan berarti Islam itu benar. Dia ulurkan tangannya, dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu keajaiban. Makanya ibadah haji itu kan sebuah kompresi besar umat Islam yang terjadi. Jadi gara-gara itu, melihat putaran tawaf manusia yang terbentuk rapinya begitu, tanpa komando, tanpa suara, membentuk barisan mengelilingi Ka'bah, dia masuk agama Islam. Kenapa? Luar biasa agama Islam, dia bilang, punya kekompakan yang luar biasa, punya kekuatan yang luar biasa, dia bilang. Dalam agama kami, melihat dalam agama-agama lain untuk mengumpulkan manusia seperti itu banyaknya, tidak semudah itu Bapak.